Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga timah tahun 2015-2022 yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selain hukuman penjara, Harvey juga diwajibkan membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, masa hukumannya akan diperpanjang 2 tahun. Vonis ini memicu kritik dari berbagai pihak karena jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Mahkamah Agung menyatakan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, keputusan tersebut tetap menimbulkan tanda tanya besar di mata publik. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ia dinyatakan melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Meski demikian, hakim menyebut peran Harvey hanya sebatas perantara antara PT Timah Tbk dan PT RBT, sehingga dianggap tidak memiliki keterlibatan langsung dalam skema besar korupsi. Faktor lain yang meringankan adalah sikap Harvey yang sopan selama proses pengadilan dan tanggungannya terhadap keluarga. Hakim menganggap tuntutan 12 tahun penjara dari jaksa terlalu berat jika dibandingkan dengan perannya. Vonis ringan ini mendapat sorotan tajam. Mahfud MD, pakar hukum sekaligus mantan Menko Polhukam, mempertanyakan keadilan dalam putusan tersebut. Kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah, tapi Harvey hanya dihukum 6,5 tahun. Ia juga mengkritik nominal uang pengganti 210 miliar rupiah yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara. Itu hanya 0,007% dari total kerugian. Apakah ini layak disebut keadilan? Komisi Yudisial turut mencermati kasus ini. Juru bicara KY, Mukti Fajar Nurdewata, mengatakan bahwa pihaknya akan menganalisis potensi pelanggaran etik yang dilakukan oleh majelis hakim. Kami akan mendalami apakah ada indikasi pelanggaran dalam proses pengambilan putusan ini, ujarnya. Kasus Harvey Muiz kembali memunculkan diskusi mengenai disparitas vonis dalam perkara korupsi. Dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun, banyak pihak menilai hukuman Harvey tidak mencerminkan rasa keadilan. Jika korupsi sebesar ini dihukum ringan, bagaimana nasib upaya pemberantasan korupsi di masa depan? Pertanyaan ini masih menggantung di benak publik, menunggu jawaban yang adil dari sistem hukum Indonesia.